perseteruan hukum antara Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys semakin memanas dan tak menemukan titik damai. Agenda mediasi yang digelar untuk mencari jalan keluar dari konflik ini dilaporkan gagal total tanpa menghasilkan kesepakatan apapun. Dalam proses mediasi tersebut, terungkap bahwa Nikita Mirzani sempat mengajukan proposal gugatan damai dengan nilai fantastis, yakni sebesar 200 miliar. Namun, tawaran penyelesaian senilai ratusan miliar rupiah tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak Reza Gladys. Bahkan sebagai upaya serangan balik, pihak Reza Gladys kini resmi mengajukan gugatan balik dengan tuntutan ganti rugi yang jauh lebih besar dan fantastis, mencapai 504 miliar atau lebih dari setengah triliun rupiah. Menariknya, meskipun dihadapkan pada tuntutan ganti rugi yang nilainya mencengangkan tersebut, Nikita Mirzani menunjukkan sikap tak gentar. Dengan demikian, perseteruan hukum kedua publik figur ini dipastikan akan berlanjut ke tahap persidangan. Berikut 5 drama baru dalam perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys, versi Cumi Top 5. Upaya mediasi antara publik figur Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys dilaporkan telah menemui jalan buntu. Mediasi yang diharapkan menjadi titik temu penyelesaian konflik hukum antara keduanya, secara resmi dinyatakan gagal total tanpa menghasilkan kesepakatan damai. Ketegangan mencapai puncaknya setelah terungkap bahwa dalam proses mediasi tersebut, pihak Nikita Mirzani mengajukan sebuah proposal penyelesaian gugatan dengan nilai yang sangat besar, mencapai 200 miliar. Namun, tawaran fantastis yang diajukan oleh Nikita Mirzani tersebut ditolak keras dan mentah-mentah oleh Reza Gladys. Sebenarnya mediasi ini menanggapin proposal daripada pihak penggugat minggu lalu. Kami menanggapi minggu ini seperti apa yang telah kami sampaikan minggu lalu. Ini bocoran kami sampaikan dan hasil kita bersama. Siang ini kami jawab secara tegas dari klien kami. Dengan gagalnya mediasi dan ditolaknya proposal tersebut, perseteruan hukum antara kedua belah pihak dipastikan akan terus berlanjut di meja hijau. Hari ini mediasi yang kita laksanakan adalah jawaban dari para tergugat terhadap proposal para penggugat. Nah, poinnya ditolak. Poin pertama mereka menanggapinya bahwa mereka menolak ya proposal yang diajukan oleh para penggugat, yaitu 200 miliar ya. Nah, kemudian mereka juga mendalilkan di dalam jawaban itu berdasarkan putusan 362 dan putusan 363 ya. Gagal atau Oh iya. Walaupun sebenarnya kan hari ini kan kita sudah melihat jawaban dari para tergugat ya. Jawabannya menolak ya proposal dari para penggugat ya kan. Tapi secara resmi nanti apakah mediasi ini deadlock apa tidak itu nanti minggu depan tanggal 25 November 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Setelah upaya mediasi gagal total dan gugatan dari pihak lawan ditolak, Reza Gladys kini melancarkan serangan balik yang tak terduga. Ya, Reza Gladys dan tim kuasa hukumnya secara resmi mengajukan gugatan balik terhadap lawannya dengan tuntutan ganti rugi yang nilainya fantastis, mencapai 504 miliar rupiah atau lebih dari setengah triliun rupiah. Diketahui tuntutan ganti rugi fantastis sebesar 504 miliar ini diajukan atas dasar kerugian moral dan material yang diklaim diderita oleh Reza Gladys selama perseteruan ini berlangsung. Gugatan 504 miliar. 504. Ya, jadi lebih banyak kami 300 M. Yang mencapai 500 yang itu. Nah, jadi begini. Setelah kasus pemerasan ini, Dr. Reza kan konsentrasinya jadi pecah. Ya. Sangat sedikit dia konsentrasi kepada bisnisnya. Dia konsentrasi ke kasus ini. Ya. Nah, jadi di total semua lah, itu udah total semua lah. Tanpa kredibilitas dia. Nah, kredibilitasnya juga kan jatuh.
Ya, itu yang selalu di hakim pidana kemarin, sidang pidana kan kredibilitas yang dibahas ya. Kredibilitasnya jatuh karena dibully habis. Dan bukan cuma Reja yang dibully, jaksa dibully, hakim dibully kan. Semua dibully, kami juga dibully. Jadi kerugiannya sangat banyak akibat dibully, kredibilitasnya jatuh. Itu paling banyak. Namun, Nikita Mirzani melalui tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa ia merasa justru dirinya yang lebih dirugikan dalam konflik berkepanjangan ini. 504 miliar. Gimana Bang tanggapannya Bang? Iya, jadi memang di salah satu poin itu ada ya. Nanti kalau mereka mau melakukan gugatan balik ya, melalui namanya rekompensi, silakan. Kita akhir dulu, kita selesaikan dulu proses mediasi ini. Baru nanti ada tahapan berikutnya, begitu. Untung dari mana? Untungnya dari mana? Nggak ada untung di sini. Yang ada dirugikan. Terutama yang dirugikan siapa? Ya Nikita Mirzani lah, sampai sekarang kan ada di tahanan. Itu yang nyata. Beliau rugi, ya. Jadi kalau dinyatakan mereka yang merugi, ruginya di mana? Nah itu. Ya sekarang yang nyata-nyata kan Nikita Mirzani yang ada di tahanan. Bagaimana dia sehari tidak bisa menghasilkan apa-apa? Apakah itu bukan bentuk daripada kerugian? Itu real loh. Menanggapi gugatan balik Reza Gladys, Nikita Mirzani menunjukkan sikap tak gentar. Dalam reaksinya, Nikita Mirzani menegaskan bahwa ia dan tim kuasa hukumnya telah menyiapkan strategi untuk membantah dan melawan tuntutan finansial yang dinilai terlalu fantastis tersebut di meja hijau. Kesiapan Nikita Mirzani ini sekaligus menepis anggapan publik bahwa ia akan mundur atau gentar menghadapi tuntutan 1,5 triliun yang dilayangkan oleh pihak lawan. Kalau dia mau gugat, silahkan gugat. Kami siap menghadapi itu. Disampaikan ada menurut mereka kerugian 4 miliar ditambah 500 miliar ya. Nah, saya kira apapun jawaban mereka ya itu hak mereka sebagai tergugat ya. Dan itu hak mereka. Tapi tadi ditanyakan apa tanggapannya. Tanggapan saya adalah begini. Ini kan kita harus mengerti hukum acara ya, sesuai dengan Perma 1 2016 ya, bahwa kita tidak bicara namanya pokok perkara, kita bicara namanya identifikasi masalah, terus kemudian bicara solusi dalam proses mediasi. Nah, kalau tadi didalilkan ada kerugian 4 miliar dan 500 miliar, saya kira itu irasional ya, karena kan kalau kita mau baca baik-baik putusan 362 dan putusan 363 itu kan jelas uang 4 miliar itu kemana? Ya itu kan dalam penyitaan, benar enggak? Nah terus kemudian bicara namanya 500 miliar, ini kan irasional, ya kan? Saya kira kalau kita menyampaikan sesuatu kerugian itu, ya saya kira yang rasional lah ya. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka. Di tengah memanasnya perseteruan hukum dan gagalnya mediasi, pihak Reza Gladys akhirnya membuka peluang untuk mengakhiri konflik dengan Nikita Mirzani. Namun, kesempatan damai tersebut hadir dengan syarat yang sangat berat, yakni Nikita Mirzani harus memenuhi tuntutan ganti rugi fantastis sebesar 504 miliar. Melalui kuasa hukumnya, Reza Gladys menyatakan kesediaannya untuk mencabut gugatan balik yang diajukan yang nilainya mencapai 1,5 triliun rupiah asalkan pihak Nikita Mirzani menunjukkan itikat baik dengan mengindahkan tuntutan ganti rugi tersebut. Kami mau sepakat untuk berdamai jika ada selisih ini dikembalikan pada kami 304 M. Itu mungkin yang perlu sampaikan. Jadi mudah-mudahan minggu depan ada perdamaian. Perdamaiannya apa? Pihak penggugat bersedia untuk membayar kami selisihnya 304 M. Ya, mudah-mudahan ada perdamaian minggu depan. Apabila itu diserahkan kepada kami, maka kami bersedia untuk berdamai. Kalau tidak dibayarkan ya gagal mediasi. Berarti lanjut ya? Lanjut ke sidang perkara pokoknya. Berarti penentuannya minggu depan ya Pak? Ya, minggu depan. Ya, tunggu hasil kaukusnya.
mediatornya mau ketemu dengan Nikita, dia bilang biasanya dia berhasil. Nanti kita lihat, kalau yang berhasil berarti kan kita dapat 500 ya. Jadi kan 504M kami ajukan siang ini dan pihak penggugat mengajukan kemarin 200M. Berarti ada selisih 304M. Mudah-mudahan pihak penggugat mau menyerahkannya yang 304M selisihnya ini. Meskipun sempat mengalami kegagalan di sesi sebelumnya, proses mediasi antara publik figur Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys dipastikan akan berlanjut sesuai jadwal yang telah ditetapkan pengadilan. Agenda mediasi kali ini menjadi sorotan karena kedua belah pihak diwajibkan untuk hadir dan berhadapan langsung di meja perundingan. Pertemuan tatap muka ini diharapkan dapat membuka peluang baru untuk mencapai kesepakatan damai, mengingat perseteruan keduanya telah memasuki babak gugatan balik dengan tuntutan fantastis sebesar 504 miliar. Minggu depan kita akan mediasi lagi untuk menghadirkan pihak-pihak ya yang terkait, khususnya prinsipal. Ya, kita lihat dulu bagaimana minggu depan bagaimana perkembangannya. Kami yakin kalau pihak penggugat Nikita dan Mario datang hadir pada minggu depan, mungkin yang 304M ini dikabulkan, dikembalikan untuk kami. Minggu depan ini adalah mediasi menghadirkan prinsipal para penggugat dan tergugat ya dalam proses kaukus. Nah, kami sampaikan bahwa kami berkomitmen untuk menghadirkan prinsipal kami dalam proses mediasi kaukus ini. Nah, kemudian kami juga minta mediator untuk menyampaikan ke para tergugat untuk menghadirkan prinsipalnya supaya fair, gitu loh, ya kan? Nah, kenapa perlu itu? Karena itu bagian dari tata kelola mediasi sesuai dengan Perma 1 2016. Prinsipal wajib hadir. Kalaupun nanti masing-masing prinsipal dihadirkan, deadlock atau gagal, tentu ada nanti berita acara atau form yang harus ditandatangani prinsipal sendiri dan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Itu pentingnya. Gitu ya? Iya, kan kami kan sudah sampaikan dalam proses mediasi. Prinsipal kami, walaupun sebenarnya pengurusan administrasi kan ribet, kami harus mengajukan namanya permohonan ke pengadilan tinggi agar Nikita Mirzani bisa dihadirkan dalam proses mediasi. Tapi kami berkomitmen menghormati namanya Perma 1 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Prinsipal wajib hadir dan kami pastikan prinsipal kami akan hadir. Gitu ya. Oh, sangat penting ya. Kan karena prinsipal sebenarnya yang harus datang langsung ke mediasi ini. Jadi sangat penting untuk menentukan nanti berhasil atau tidaknya. Ya kalau kayak sekarang kan sudah terlihat lah tidak berhasilnya seperti apa, dengan keirasionalnya seperti apa. Jadi nanti lihat aja nanti tanggal 25 nanti apakah hadir atau tidak, kemungkinan nanti akan terjadi seperti itu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.